Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media saat ini sangat maju pesat ya, kembang, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail bahwa ada 3 misi media: informasi, pendidikan, dan hiburan. Namun batas-batas ini kadang-kadang ini sudah semakin semu. Artinya berbaur. Dia informasi, dia juga membawa misi dakwah umpamanya. Hiburan juga ada misi dakwah, karena kita berbicara tentang dakwah seperti ini. Sebenarnya dakwah itu kan mengajak kepada suatu kebaikan ya. Tetapi pada kenyataannya di sini media sosial itu ada yang terbalik, justru bukan memberikan atau memperoleh kebaikan atau mengajak kepada kebaikan, justru sebaliknya. Jadi seharusnya minaz zulumati lan nur, ya, dari gelap menuju terang. Tapi media kadang-kadang membalik ini. Dari terang menjadi minan nur ila zulumat. Seperti berita-berita bohong, itu kan justru menyesatkan itu. Dan itu sangat banyak di saat ini kita temui. Dan dulu kalau kita pelajari bahwa judul itu sebenarnya mewakili konten, mewakili isi. Ya. Atau judul itu merupakan pertanyaan dan dijawab oleh konten. Tapi sekarang ini ada judul, tidak ada sama sekali. Judul itu dia jadikan harapannya, keinginan sang pembuat berita. Dan di dalamnya tidak ada sama sekali, hanya untuk menarik saja. Jadi memang dari prinsip-prinsip jurnalistik itu sudah saat ini sudah banyak diabaikan. Meskipun kita akui, kita ya apresiasi media-media mainstream. Karena mereka itu masih menyiarkan fakta-fakta. Jadi kita bersyukur karena mereka itu masih tetap tidak terpengaruh, dan memang melalui suatu penyiaran itu melalui proses yang bisa dipertanyakan, dan ada penanggung jawabnya, ada pimpinan redaksinya kalau dari segi berita. Nah, kalau media sosial saat ini kabur itu antara fakta dan antara fakta dan opini. Ya, seharusnya beda, ada berita, ada opini. Tapi sekarang ini kan berbaur itu. Kadang-kadang kita sangka itu fakta, tapi sebenarnya opini. Tapi itulah konsekuensi suatu kemajuan. Karena seorang warga bisa langsung menjadi sumber berita dan viral. Kalau dulu itu kan seorang jurnalis itu melalui proses pelatihan-pelatihan apa, dan dia sangat dituntut pertanggungjawabannya. Tapi sekarang kan tapi tentu kita ini berbalik kepada kita sebagai penonton. Kita harus kritis ya. Sebagaimana itu ayat yang biasa disebut Pak Ismail, tabayun. Jadi kita mencari kejelasan. Sumber itu jangan hanya satu, tapi berbagai prinsip. Karena memang media ini banyak dipengaruhi oleh yang mempunyai media. Kemudian ada yang punya kepentingan, penyampaian reporternya juga punya kepentingan. Yang punya media punya kepentingan, jadi banyak. Politik juga punya kepentingan. Jadi saat ini kembali kepada kita, bagaimana kita memfilter, bagaimana kita menjadi seorang penikmat, penonton yang baik, berusaha untuk memfilter. Karena sudah tidak ada lagi filter sekarang, tinggal kita saja bagaimana kita memfilter. Saya kira itu, dan kita tetap mengambil, karena media itu banyak manfaatnya. Di balik juga banyak juga mudaratnya. Jadi kita ini kembali kepada kita, bagaimana kita memilah-milah, memilih. Ya, saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi yang menangkapnya dari Pak Ismail. Ya, itu memang ya, seperti si banyak di media itu ada jasa yang diupload. Nah, ini yang biasa diupload, ya mungkin di dalam itu kan biasa kejadian 1 tahun 2 tahun sudah masih ada jasa muncul itu. Ya, jadi saya pikir mungkin ada kepentingan di dalamnya, Pak. Dan mungkin ada unsur bisnis juga sampai ini jadi mungkin tinggal kita itu yang melihat itu bagaimana ini kejadian ini. Apakah ini apa hoax atau mungkin ada kejadian sudah pernah ini ada atau bagaimana itu? Karena mungkin ada kepentingan, Pak ya. Di dalamnya ada kepentingan. Oh ya gitu. Saya kira itu saja, Pak. Jadi saya saja menanggapi saja gitu, ada kepentingan atau ini di dalamnya supaya kita itu melihat ini
Ini kejadian sudah berapa tahun dan lalu sudah ada ini. Ini nggak diupload lagi. Iya. Untuk anunya itu. Iya. Dan juga mungkin ada penanggung jawabnya juga, Pak. Ada penanggung jawabnya juga. Iya. Ya itu tergantung. Jadi sebelum saya lupa ya, tadi bagus sekali itu dipancing ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an itu memang sudah ada gambaran-gambaran bahwa kehati-hatian itu penting ya. Sebagaimana firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksa dulu, tabayun ya, sebelum Anda menyiarkan kepada satu kelompok atau orang lain. Ya, karena boleh jadi apa yang Anda kirimkan itu menjadi hambatan bagimu. Artinya kau akan menyesali perbuatanmu kalau hal-hal yang tidak bagus itu kau sebarluaskan. Nah, ada penyesalan lah begitu toh. Ini 1400 tahun Allah sudah memperingatkan. Ya. Begitu hebatnya itu Al-Quran ya, memperingatkan kepada kita. Jadi sekarang ini netizen harus pandai-pandai sebenarnya melihat sebuah konten yang, apalagi kalau dia mau sebarluaskan, ya. Karena sekarang bermacam-macam caranya itu konten kreator untuk menarik perhatian. Tadi sudah disebutkan Pak Nur, dia sudah gabung nih antara memberi informasi, pendidikan dan hiburan, jadi dia campur di dalam. Itu juga tidak salah, itu satu gaya ya, satu gaya. Tetapi kadangkala memang mengaburkan sesuatu nilai apabila berlebihan. Ya, tetap sebenarnya harus taat pada aturan-aturan yang jelas. Kalau mau bikin informasi ya informasi, pendidikan, kalau hiburan ya hiburan. Barusnya begitu. Nah, tetapi ya konten kreator memang ada misinya, bagaimana caranya dia mendapatkan viewers yang banyak, yang bisa mengambil keuntungan di situ. Ya, nah, inilah ciri khas daripada media sekarang, dunia digitalisasi ini. Sehingga yang paling banyak dituntut adalah netizen itu sendiri. Ya, sasaran audience harus cerdas melihat sebuah pesan yang orang sampaikan. Apakah ini bentuknya misalnya berita bohong atau hoax, ataupun ini berita yang memang bisa diinginkan. Ya, salah satu cara bisa menilai berita ini baik atau benar, ya kita lihat cara penyajiannya dan syarat-syaratnya. Misalnya dia waktunya ada, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, bagaimana dampaknya, bagaimana bisa terjadi itu peristiwa. Nah, itu syarat untuk menyampaikan sesuatu yang fakta ya. Fakta, jadi makanya dibagi menjadi news atau berita ya. Nah, kemudian yang opini itu views, istilah bahasa Inggrisnya views. Jadi kalau sudah views itu sudah ada campur-campuran feeling ataupun analisis pribadi ya, sebab tapi sebenarnya berasal dari berita juga, cuma karena dia sudah ada pendapat dan lain-lain sebagainya, sehingga dia katakan sebagai satu views ataupun di luar dari berita itu ya. Nah, oleh karena itu saya pikir sekarang ini tinggal kita saja, apakah sebuah tayangan itu membawa manfaat bagi kita ataupun bagaimana, dan bagaimana kita menyikapi apabila ada berita ataupun tayangan-tayangan yang justru menggelapkan yang terang gitu ya. Harus pandai melihatnya ya. Kalau kita anggap ini menggelapkan yang sudah terang, sudah tutup saja di situ, tidak usah disebarluaskan. Tapi kalau dalam rangka pencerahan, ya itu sudah sejalan dengan tujuan diciptakannya media. Sebenarnya niat orang-orang yang menciptakan media di awalnya itu memang positif, kebaikan dia mau dia sampaikan, itu dia punya tujuan. Cuma karena perkembangan zaman, sehingga ada juga orang yang mempunyai
sifat ataupun mempunyai strategi sehingga dia balik-balik itu fakta dan segala macam. Ya, ya. Jadi ada kepentingan di dalamnya ya. Ya. Semua penyampaian sesuatu pesan itu memang ada kepentingan di dalamnya. Cuma ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan tidak berlebihan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.